Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Irwan Mas Deliman Zebua SPD SD, CGP Angkatan 10 Kabupaten Nias Utara. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.2.A.6 dengan fasilitator Bapak Arpan Supianto SPD MPD dan Ibu pengajar praktik Ibu Fermina Laia, SPD, MPD. Pertama, nilai-nilai guru penggerak ada 5. Yang pertama, berpihak pada murid. Kedua, inovatif. Ketiga, mandiri. Keempat, kolaboratif. Dan kelima, reflektif. Gambaran diri di masa depan. Pertama, berpihak pada murid. Sebagai seorang guru, saya berperan sebagai pemimpin pembelajaran di masa depan. Saya akan tetap berpihak pada murid selama pelaksanaan pembelajaran. Saya bersifat menuntun siswa untuk pembentukan karakter maupun keahlian atau skill yang dimilikinya sesuai dengan minat dan bakat mereka. Saya juga akan melihat masalah yang dialami dalam pembelajaran, bukan hanya dari kacamata saya sebagai seorang guru, tetapi memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan dari sudut pandang mereka. Kegiatan yang akan terus saya lakukan. Pertama, melibatkan siswa dalam berbagai kepanitiaan sekolah yang melibatkan kegiatan siswa untuk turut merancang dan melaksanakan kegiatan panitia bersama dengan Bapak atau Ibu guru. Yang kedua, siswa dalam berbagai proyek tugas dalam bentuk kelompok yang berbeda-beda sehingga mereka dapat belajar menyelesaikan tugas secara sistematis dengan memperhitungkan waktu, kegiatan, sumber materi, dan pelaksanaan secara mandiri. Kemudian kegiatan yang akan terus saya lakukan adalah melakukan dialog terbuka dengan siswa untuk membahas hal-hal yang terkait dengan siswa, untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan bersama. Kemudian melakukan pendekatan dan dialog dengan siswa untuk mengenal siswa dengan lebih dekat, baik mengenai latar belakang, minat, bakat, dan sebagainya yang bertujuan untuk kemajuan pendidikan. Yang kedua, inovatif. Sebagai seorang pendidik, mengikuti tuntutan zaman adalah sebuah keniscayaan untuk mencapai kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Selaku seorang pemimpin pembelajaran, saya harus mampu untuk menyesuaikan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas agar senantiasa dapat sesuai dengan kemajuan zaman sehingga dapat menarik minat siswa-siswi dalam mengikuti pembelajaran. Kegiatan yang akan terus saya lakukan. Pertama, mendesain model pembelajaran yang baru dan berbeda yang bertujuan untuk menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Kedua, menciptakan berbagai tips dan trik untuk bisa belajar dengan gampang dan mudah yang sesuai dengan tingkat pengetahuan siswa. Ketiga, mencari berbagai sumber pembelajaran yang menarik dan berbagai sumber kemudian memodifikasinya dalam pembelajaran agar sesuai dengan kegiatan pembelajaran yang diinginkan. Ketiga, mandiri. Dalam penegakan nilai kemandirian, sebagai seorang guru penggerak, saya membayangkan bahwa beberapa tahun yang akan datang dalam hal kebaikan, terlebih untuk kemajuan pendidikan, seorang guru penggerak hendaknya tidak menunda ataupun menunggu instruksi untuk melakukan hal yang dianggap baik dan bermanfaat dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Selama tindakan yang dilakukan tersebut tidak melanggar peraturan serta tidak merugikan bagi orang lain, sudah selayaknya sebagai seorang guru penggerak untuk melakukan tindakan yang dianggap baik dan bermanfaat secara mandiri dengan penuh rasa tanggung jawab. Kegiatan yang akan terus saya lakukan. Pertama, mengikuti kegiatan pelatihan, seminar maupun workshop yang diadakan baik secara online maupun offline, secara mandiri dan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. Kedua, melakukan berbagai kegiatan pembelajaran yang bersifat mendidik selama proses pembelajaran secara mandiri. Ketiga, melakukan inovasi
dengan mendorong kreativitas siswa untuk lebih berkembang secara mandiri, seperti memperbaiki dinding kelas yang kurang rapi, mengubah tatanan kursi dan meja, mengkoordinir pembuatan taman dan sebagainya secara mandiri. Kemudian nilai kolaboratif. Sebagai seorang guru penggerak, saya akan terus menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak dalam hal memajukan pendidikan. Saya menyadari bahwa dalam memajukan pendidikan tidak dapat saya lakukan bila saya berjalan seorang diri. Saya membutuhkan kerjasama yang baik dengan semua pihak yang terlibat di dalamnya, baik itu rekan guru, siswa, orang tua wali siswa, komite sekolah, komunitas praktisi, pihak pemerintah maupun lembaga swasta yang terkait. Kemudian bekerja sama dengan orang tua wali siswa terkait dengan hal-hal yang terjadi atas diri sang anak selama berada di sekolah. Sebagai wakil di kelas, saya sering memanggil orang tua wali siswa terkait dengan pembahasan terkait hal-hal yang berkaitan dengan siswa di sekolah. Saya membutuhkan kerjasama yang baik dengan semua pihak yang terlibat di dalamnya, baik itu rekan guru, siswa, orang tua wali, siswa, komite sekolah, komunitas praktis, pihak pemerintah, maupun lembaga swasta yang terkait. Kemudian saya bekerja sama dengan rekan sejawat, terlibat dalam kepanitiaan di sekolah setiap tahunnya. Di awal tahun ajaran, kami menerima SK kepanitiaan yang berbeda-beda dari pihak sekolah. Kemudian melalui kepanitiaan tersebut, saya berkolaborasi dengan seluruh rekan-rekan panitia senantiasa berusaha untuk menyukseskan kegiatan kepanitiaan tersebut secara bersama-sama. Kemudian kegiatan yang saya lakukan lagi ialah saya juga sering berkolaborasi dengan rekan sejawat lainnya terkait dengan penanganan siswa di sekolah. Kami seringkali berbagi pengalaman, baik terkait kasus siswa yang pernah saya tangani maupun dengan pengalaman-pengalaman mereka dalam menangani hal yang sama sebelumnya. Kami juga membahas beberapa alasan yang mungkin melatar belakangi hal tersebut, sehingga dalam menangani kasus dan permasalahan siswa, kami dapat lebih banyak informasi yang dapat membantu dalam menyelesaikan masalah dengan lebih bijaksana. Refleksi. Sebagai seorang guru penggerak, melakukan refleksi adalah sebuah keniscayaan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Seorang guru penggerak harus dapat melakukan refleksi terhadap diri sendiri, terhadap proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas, dengan mengetahui kelebihan dan kelemahan dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Maka hal ini dapat digunakan sebagai titik tolak untuk memperbaiki pembelajaran yang akan datang. Kemudian kegiatan yang akan terus dilakukan, melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan di dalam kelas. Sebagai contoh, apabila saya menggunakan metode ceramah atau metode diskusi, maka setelah pembelajaran selesai, maka saya melakukan refleksi setelah pembelajaran usai. Saya melihat juga kembali apa yang menjadi kelemahan maupun kelebihan metode tersebut atas materi yang disampaikan. Apakah metode tersebut dapat diikuti oleh siswa? Apakah sesuai dengan tingkat pemahaman siswa? Apakah metode tersebut cocok digunakan di kelas tersebut? Dan lain sebagainya. Kemudian melakukan refleksi terhadap diri sendiri, baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun dalam hal kolaborasi maupun kegiatan lain yang dilakukan di dalam ruang lingkup pendidikan dalam proses pendidikan. Saya senantiasa merefleksikan kegiatan yang dilakukan. Apakah pendekatan yang saya lakukan telah sesuai? Apakah pelaksanaan kegiatan yang saya lakukan sudah tepat? Adakah kelemahan saya dalam melaksanakan atau apakah ada kelebihan dari tingkat yang telah saya ambil dan sebagainya? Jadi itulah yang saya lakukan dalam demonstrasi kontekstual ini. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Yahoo.